Jadi hari ini kita kegiatannya adalah tentang sosialisasi visi misi dan tujuan sekolah yang sudah kita lakukan perubahan juga. Adapun susunan acara kita hari ini dimulai dari pembukaan, dan untuk selanjutnya saya minta kesediaan Ibu kelas 1 untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Terima kasih Bapak. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada saat ini, kita undang Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan untuk kami hari ini, di mana pada saat ini kami sebagai guru komite akan membahas tentang bagaimana visi, misi, dan tujuan sekolah ke depannya. Tuhan, apapun yang kami putuskan secara bersama-sama pada saat ini, biar berlangsung dan semuanya dengan kebaikan untuk kami semua. Bapa, inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus, dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Jadi susunan acara kita adalah penyampaian terkait dengan visi, misi, dan tujuan sekolah yang sudah mengalami perubahan. Untuk visi, misi, dan tujuan ini tetap mengacu pada visi, misi, dan tujuan yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten. Visi kita yang setelah diperbarui, setelah dirubah, visi kita yang sekarang adalah unggul dalam prestasi akademik, non-akademik, berbasis iptek, berbudi luhur, dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang menjadi visi kita yang sudah diperbarui. Kemudian misi kita ada 5, yaitu berupaya unggul dalam bidang akademis dan non-akademis. Kemudian mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, seni budaya sesuai bakat, minat, dan potensi siswa. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai luhur sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran berdasarkan perencanaan berbasis data sesuai kondisi real, kondisi nyata yang ada di sekolah. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang bernuansa, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang berpusat pada siswa. Jadi dari visi kita tadi yang sudah berubah, memunculkan 5 misi yang akan kita upayakan untuk capai dalam tahun-tahun ke depan. Kemudian dari visi misi itu memunculkan tujuan sekolah, ada 5 tujuan. Pertama, ketercapaian daya serap siswa dapat mencapai rata-rata 70%. Jadi ini realnya nanti kita. Kemudian yang kedua, mewujudkan prestasi siswa di bidang iptek, bahasa, olahraga, seni budaya sesuai bakat, minat, dan potensi siswa. Kemudian yang ketiga, mewujudkan sikap perilaku warga sekolah. Jadi warga sekolah itu guru dan semua siswa dan stakeholder yang ada. Jadi mewujudkan sikap dan perilaku warga sekolah yang sesuai nilai-nilai luhur agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, mewujudkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan perencanaan berbasis data sesuai kondisi real. Kemudian yang kelima, mewujudkan proses pembelajaran yang bernuansa pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, yang berpusat pada siswa. Jadi antara visi, misi, dan tujuan ini harus ada keterikatan. Jadi jelas bahwa dari visi kita itu yang 5 memunculkan 5 tujuan juga dari misi kita yang 5. 5 misi ini memunculkan 5 tujuan. Kalau dari misi kita berupaya, kemudian mengembangkan, menanamkan, menyelenggarakan, menciptakan, memunculkan tujuan, apa yang harus dicapai, apa yang mau diwujudkan, itu diwujudkan dalam tujuan. Jadi ini adalah perubahan visi misi yang akan kita mulai terapkan di tahun pelajaran di tahun 2024 ini, mulai tahun pelajaran 2024-2025. Yang setiap tahunnya akan kita evaluasi. Jadi ini berkaitan dengan pertemuan kita yang lalu terkait dengan pembaharuan itu sendiri. Jadi ini adalah sosialisasi kegiatan untuk menyampaikan hasil pembaharuan. Dari hasil pembaharuan yang sudah ditampilkan, yang sudah saya sampaikan,
Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Bu Marta. Dari saya, Bapak, saya mau bertanya tentang apa strategi untuk pencapaian visi misi tujuan sekolah. Jadi yang ditanyakan apa strateginya ya. Jadi strategi itu pertama melibatkan stakeholder. Siapa saja stakeholder kita? Orang tua, komite, pemerintah desa. Di sini ada dari bidang kesehatan. Jadi semua elemen yang berkaitan termasuk gereja di dalamnya. Itu adalah stakeholder yang harus kita libatkan untuk mencapai yang tadi visi misi tujuan. Kemudian yang kedua, pengembangan kepemimpinan. Artinya yang jadi kepala sekolah di sini saya. Tetapi semua rekan-rekan guru itu harus bisa ke depan itu memimpin sebuah kegiatan. Itu artinya kita mengembangkan kemampuan kepemimpinan setiap orang. Tidak ada yang bilang saya tidak bisa, saya takut, nanti salah. Tidak ada yang salah. Kalau yang lalu waktu kegiatan moderasi yang ikut itu selalu diajarkan untuk salah itu baik. Artinya kalau sudah buat salah, bisa tahu yang benar. Kemudian yang ketiga, strateginya adalah pengembangan kurikulum. Yang keempat, peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi pembelajaran ke depan kita ini tidak bisa lagi kayak yang dulu-dulu. Yang gurunya pegang kapur baru mulai mengajar di depan kelas, tidak bisa. Ini harus dirubah. Jadi anaknya yang harus lebih banyak bermain, gurunya menyiapkan alat bermain dan anak belajar sementara bermain. Bukan guru lagi yang mulai dikte semua dari A sampai Z, guru yang ajar, tidak bisa. Anak-anak mencari tapi dengan bimbingan guru. Jadi kualitas pembelajaran itu bisa ada perubahan. Kemudian yang kelima, monitoring dan evaluasi. Artinya setiap semester kita akan evaluasi visi misi yang kita sudah buat, tujuan sekolah yang kita sudah buat, ada tidak ketercapaian? Kalau tidak ada, apa masalah? Bagaimana caranya supaya ada? Itu harus dibuat. Kemudian yang keenam, strateginya adalah kolaborasi dengan pihak eksternal. Kolaborasi dengan pihak eksternal itu misalnya ada dari lembaga-lembaga non-profit atau dari teman-teman yang bisa jadi narasumber yang kita tidak mampu, kita undang, kita hadirkan. Kita minta untuk supaya bersama-sama bekerja dengan kita, membantu kita. Artinya pihak eksternal di sini adalah pihak di luar sekolah. Jadi bisa dari komite atau misalnya yang baru-baru dari Lakombu itu lomba lulu. Kita mungkin ada yang bisa lulu, tetapi kita butuh pihak eksternal. Siapa? Bunang yang ada di sini siapa? Kita minta bantuan untuk bimbingan, untuk lulu. Itu artinya yang melibatkan pihak eksternal. Jadi kita ada punya 6 strategi ya untuk mencapai visi misi tujuan sekolah yang baru. Oke, setelah itu mungkin masih ada Dari saya. ya, Silakan silakan. strategi yang sudah dijelaskan tadi, mungkin apa target kita dalam Oke, jadi visi misi tujuan sekolah itu dirubah untuk dicapai ada strateginya. Yang tadi ada 6. Lalu apa targetnya untuk yang harus dicapai dari 6 dari strategi? Itu targetnya itu ada 6 target. Pertama yaitu peningkatan prestasi akademik. Jadi salah satu target utama sekolah biasanya adalah meningkatkan prestasi akademik. Target ini dapat diukur dengan peningkatan nilai ujian ataupun nilai semester atau kelulusan. Jadi pertama target kita adalah peningkatan prestasi akademik. Kedua, pengembangan karakter dan keterampilan. Jadi karakter anak itu diharapkan bisa dikembangkan dan anak diharapkan bisa memiliki keterampilan. Jadi bukan hanya target untuk peningkatan nilai saja, tetapi kita juga punya target meningkatkan keterampilan kepemimpinan sosial dan kreativitas anak. Kreativitas anak muncul dari mana? Muncul saat pembelajaran. Yang mana? Yang gurunya tidak lagi menjadi subjek atau penentu, tapi gurunya hanya banyak membimbing, anaknya banyak belajar sendiri sambil bermain. Yang ketiga, target kita adalah peningkatan kehadiran dan disiplin.
Ini peningkatan kehadiran dan disiplin ini akan berpengaruh pada target pencapaian prestasi. Artinya, kalau misalnya siswa datang sekolah tidak ada guru, mau jadi apa itu? Gurunya tidak ada, anaknya hanya datang bermain, sudah capek-capek datang begitu jauh dari rumahnya, naik turun gunung setengah mati, sampai di sekolah tidak ada pak gurunya. Jadi tidak ada manfaat. Karena itu kehadiran guru sangat diharapkan dengan tingkat kedisiplinan yang baik. Kemudian yang keempat, peningkatan keterlibatan orang tua murid. Ini keterlibatan orang tua kita sudah cukup bagus dalam beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan yang lalu. Ini perlu kita tingkatkan. Kemudian pengembangan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Ini kita sudah cukup aman walaupun pagarnya belum selesai semua. Nanti ke depan kita libatkan lagi orang tua untuk membantu kita untuk menciptakan pengembangan lingkungan belajar yang aman. Dan yang terakhir targetnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran dan staf sekolah. Karena itu nanti di tahun pelajaran baru ada beberapa sekitar 3 atau 4 kegiatan yang akan kita buat dalam bentuk akademi ini yang kita buat di sekolah kita sendiri. Ya nanti pola kegiatannya BIMTEK satu materi 2 kali kegiatan. Kegiatan pertama kita kumpul seperti ini. Kegiatan keduanya masuk kelas dan saya langsung nilai dalam kelas. Jadi habis belajar di sini kita duduk sama-sama belajar, kerja, besoknya langsung masuk ke kelas lagi, praktekkan apa yang saya ajar. Benar ada bisa atau tidak bisa. Jangan takut salah. Jangan takut ini kita dinilai, tidak dinilai. Tujuannya apa? Supaya kita mengalami peningkatan kualitas pengajaran dan staf yang ada. Teman-teman guru yang ada juga meningkat kemampuan. Itu tujuannya. Jadi bukan mau cari benar salahnya Bapak Ibu guru dalam kelas, tidak ada guna itu. Yang mau dibuat itu adalah bagaimana supaya visi misi sekolah yang sudah kita rubah itu bisa dicapai. Jadi itu adalah target dan strategi yang kita terapkan untuk mencapai visi misi dan tujuan sekolah yang sudah kita rubah. Ya. Untuk pertemuan kita kali ini hanya sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkan lagi kegiatan seperti ini dalam kegiatan evaluasi di akhir semester 1 tahun pelajaran berikut. Kita akan evaluasi bagaimana pencapaian target visi misi dan tujuan sekolah. Apakah tercapai atau tidak, strateginya jalan atau tidak, targetnya tercapai atau tidak, ya itu kita akan lihat. Jadi kegiatan kita hari ini sampai di sini, dan untuk menutup kegiatan kita hari ini, saya minta kesediaan Ibu Guru Agama untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Menutupi kegiatan kita, mari kita menutupi dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menjaga hamilan kami dan kegiatan awal kami hingga mengakhirinya dengan baik. Bapa dan surga, dalam kegiatan ini Tuhan, yang berkenan mari Engkau memberkati, yang tidak berkenan mari Engkau mengampuni. Bapa dan surga, sebentar lagi kami hendak melaksanakan bagian envelope bagi anak kami kelas 6. Mari Tuhan Engkau jaga kami dari awal kami mengakhirinya dengan baik. Bapa dan surga, ampuni setiap dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Jadi nanti pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini untuk pertemuan kegiatan sosialisasi ini. Dan saya berterima kasih atas keterlibatan kita semua. Selamat pagi dan salam. Salam.